Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bisa ada di depan Masjid Al-Hamra ini atas izin Allah, betul? Maka kita syukuri nikmat itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dia yang mengajarkan kita agar membangun masjid, memakmurkan masjid, meramaikan masjid, sehingga harta dijadikan modal untuk dibawa mati menghadap Allah. Patah giginya, bersimbah darah kakinya demi untuk kita. Maka kita kirimkan selawat kepadanya, walaupun hakikatnya itu juga bekal untuk kita, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di depan tertulis Masjid Al-Hamra. Hamra diambil dari kata ahmar. Ahmar artinya merah, tapi tak ada satu pun warna merah. Yang sebelah kanan jangan komplain dulu, yang sebelah kiri supaya tenang dulu. Saya ke depan ini 20 menit, setelah itu ke kanan 20 menit, setelah itu ke kiri 20 menit. Maka total semua sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Bisa kita sepakati? Bisa tenang dan tertib? Jangan ada dusta di antara kita. Al-Hamra adalah kebanggaan umat Islam, betul? Al-Hamra adalah simbol kehebatan kemajuan Islam, betul? Di mana letak Al-Hamra? Al-Hamra letaknya di Granada. Granada letaknya di Andalusia. Kalau saya tanya di mana Granada, diam. Di mana Andalusia, diam. Tapi kalau saya katakan Andalusia berada 430 km dari Madrid. Real Madrid Barcelona? Spanyol. Istana Al-Hamra didirikan oleh Sultan Muhammad Al-Awwal. Istana Al-Hamra didirikan selama 150 tahun lamanya. Kebanggaan umat Islam. Tapi akhirnya karena terlena, terpukau dengan kekayaan, lupa, lalai. Saat lalai itulah musuh menembak, dan akhirnya Islam hancur di Eropa, tumbang. Masjid yang besar dan megah tak dapat lagi azan berkumandang. Rupanya takbir berkata lain. Di Al-Hamra tak dapat azan berkumandang, berpindah ke Al-Hamra di Jakarta. Semua sudah pernah dapat jatah. Arab pernah bangkit, Persia pernah bangkit, India pernah bangkit, Turki 500 tahun berkuasa. Indonesia belum. Sampai masanya Islam akan bangkit, dunia akan bersikup dari Indonesia, dan Indonesia adalah Batavia, Batavia adalah Jakarta. Dari Al-Hamra ini akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan. Siap bangkit? Jangan, jongkok aja dulu. Ini hari libur, betul? Saya berpikir tadi apa acaranya? Peresmian masjid. Tanda tangan aja, iya. Terus kata sambutan, paling-paling 3 sok. Ternyata Bapak Dandim, Bapak dan Ramil datang. Cuman mereka tidak pakai baju tentara, pakai baju koko. Sampai-sampai saya bingung, ini mana yang ustaz? Ibu Kapolsek hadir bersama kita mengamankan.
Bapak Gubernur karena kesibukan mengirim Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota pun sibuk juga mengirim wakilnya. Tapi kita yakin mereka sibuk karena mengurus urusan kita, karena mereka adalah ulil amri. Ulil, orang yang amri, mengurus urusan. Ulil amri, mengurus orang banyak. Maka mereka juga di akhirat akan ditolong oleh doa orang banyak. Doakan pemimpin-pemimpin yang menggunakan kekuasaannya menolong agama Allah, maka mereka akan ditolong Allah di padang mahsyar. Tapi kalau dipakai kekuasaan menghinakan agama Allah, maka akan dihinakan Allah saat menghadap Allah SWT. Kita yang beramal sekarang, apa yang kita tanam sekarang, itu yang akan kita petik dan kita tuai di akhirat nanti. Betul? Ditanam padi yang akan dipanen. Ditanam kelapa yang akan gugur berbuah. Mungkinkah menanam rumput akan menuai padi? Bisa juga kalau padinya dibeli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama ini bukan sembarangan. Dapat ibu nanti yang ditanya oleh anak-anaknya, setelah pulang dari sini ditanya oleh keluarganya, dari acara apa tadi? Resmian Masjid Al-Hamra. Apa itu arti Al-Hamra? Abu Somad tadi bercerita tentang sejarah Al-Hamra panjang lebar sampai ke Real Madrid Barcelona. Terus apa hubungannya? Saya lupa. Jangan khawatir, jangan takut, karena rekamannya ada. Tinggal buka saja Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ini kamera banyak sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan kameramen kita sampai akhir acara tidak pusing-pusing. Mereka berdiri, bayangkan, matanya terpejam sebelah. Tolong diganti-ganti. Ada yang ceramah dapat pahala, ada yang dengar ceramah dapat pahala. Yang menyusun acara, pasang tenda, kipas angin, menertibkan semua dapat pahala. Tapi yang merekam, menyebarkan, maka pahala mereka berlipat ganda, ditonton oleh orang seluruh dunia yang ada paketnya. Betul? Apa makna yang ingin saya sampaikan? Jangan sangka yang ceramah para alim ulama, para habaib. Hari ini para habaib kita datang, tak dapat saya sebut satu persatu. Mereka adalah keturunan-keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengalir darah Nabi menetes dalam badan mereka. Kita kasihi mereka, kita sayangi mereka, kita menjadi muhibbin pencinta mereka. Mudah-mudahan di surga kita akan bersama dengan datuk moyang mereka, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Dulu ketika pengajian bersama para habaib, Habib Kuitang, Habib Al-Attas, Habib As-Sakab, Habib Ibn Syihab, para habaib menyembelihkan kambing, menyembelihkan lembu, jamaah berdatangan, melimpah ruah. Mereka berdakwah dengan kelembutan. Akhirnya nenek moyang kita pun bersyahadat yang sebelumnya tak mengenal Allah. Saat itu murid mereka berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dapatkah kita balas budi baik mereka? Tidak, kecuali dengan tetap menyambung silaturahim. Makanya kajian para habaib, para kiai, tuan-tuan guru, alim ulama hadir, datang, baca kitabnya, dengar, paham, alhamdulillah. Gak paham, datang lagi. Gak paham, pulang. Jangan, tetap aja dengar.
Ada orang datang mencari ilmu, tapi ada orang datang mengharapkan barokah. Mana yang paling penting, ilmu apa barokah? Ilmu yang barokah. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat ilmu dan barokah. Ilmu apa? Ilmu kalau punya uang bangun masjid. Kalau punya uang beli mobil, bagus. Ragu, mau bilang bagus takut dibilang salah, mau bilang nggak bagus memang udah niat mau beli mobil. Punya uang buat rumah besar, bagus. Bagus, apa salahnya? Dengan syarat rumah yang besar itu untuk buat pengajian. Punya uang beli motor, bagus. Bagus, motor cepat, satu kali gas 120 km. Saking kencangnya lewat masjid. Bagus kalau punya motor, nampak masjid belok. Coba di setel, nanti kasih tahu sama yang toko jual motor. Saya mau beli motor. Bapak mau beli motor apa? Ada Honda, ada Kawasaki, ada Ninja, ada Superman, ada Batman. Mau beli yang mana? Saya mau beli motor, kalau nemu masjid langsung otomatis belok sendiri. Motor dibawa ke masjid, mobil bawa anak keluarga sahabat tetangga sholat ke masjid berjamaah, ada pengajian tabligh akbar, hadir. Mobil, motor, rumah, nggak salah. Punya uang beli mobil, bagus. Punya uang beli motor, bagus. Punya uang beli rumah, bagus. Punya uang kawin lagi, bagus. Saya cuma mancing-mancing mereka. Ternyata inilah luapan ketakutan saya. Begitu saya pancing, mereka semuanya bilang bagus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kan membeli mobil, mobilnya akan dijual. Betul? Kau belikan motor, motornya akan hilang. Kau buat rumah, rumah akan dibagi ahli waris. Tapi ada yang kekal abadi sampai mati, sampai hari kiamat. Mana dia? Bangun masjid. Apakah mungkin kalau kita bangun masjid, meninggal, masjid akan dijual ahli waris? Pernah nggak Bapak Ibu melihat ada masjid hanya 100 juta saja? Anda ingin beli cepat, hubungi nomor berikut ini. Masjid akan tetap kekal abadi selama langit terkembang, selama bumi terhampar. Masjid Al-Hamra, orang akan tetap sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Orang datang berduyun-duyun sholat berjamaah. Seperti keran air yang dibuka lepas deras, mengalir pahala ke makam Abdul Somad. Loh, kok dia yang dapat? Dia nggak pernah beli semennya, nggak pernah wakaf tanahnya, kok tiba-tiba pahala ngalir ke makam dia? Tanda tangan prasasti. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, yang tampil ke depan Abdul Somad, yang dilihat orang banyak Abdul Somad, tapi yang mewakafkan tanahnya, yang membeli kerikil dan batunya, yang mendesain, menggambar bunga-bunganya sampai indah seperti ini. Yang paling sulit dari semua ini adalah yang memasang kalimat Allah di atas kubah. Itu kalau jatuh patah. Tapi mereka tidak ada satupun yang tampil ke depan, namanya tak disebut, orangnya tidak kelihatan, tapi pahala mereka lah yang paling besar. Yang nampak hari ini hanya Abdul Somad. Ada nggak tadi protokol manggil? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang ngaduk semen. Nama mereka tidak disebut, orangnya tidak ada, tapi pahala tetap mengalir ke makam mereka. Yang hadir acara peresmian ini kira-kira dapat pahala apa ya? Apa yang bilang? Nanti saya carikan dalilnya.
sekarang belum dapat lagi. Tapi insya Allah kita berniat dalam hati, diberikan Allah kelapangan rezeki, maka ibu kasih tahu anaknya, anakku, aku ingin kau jadi orang kaya, dan kalau kau kaya kau bangun masjid. Setuju? Ibu kasih tahu anaknya. Selama ini ibu salah menasihati anak. Nah, mama ingin kamu jadi PNS. PNS gaji sebulan golongan 3D 2.500.000. Tambah uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul. Gimana dia mau bangun masjid? Bangun rumah aja 3M. 3 kali minjam. Maka kita doakan anak-anak kita menjadi konglomerat kaya-kaya semuanya. Ya Allah yang hadir pagi ini, yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan anak-anak cucu kami dapat mendirikan masjid 1000 Al-Amrah dari mulai Sabang sampai Papua. Setuju? Setuju. Yang nggak setuju nggak apa-apa. Yang nggak suka silakan pulang. Emangnya bisa pulang? Motornya parkir sulit itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihati anak jangan macam-macam, nasihati anak jangan kena narkoba, nasihati anak jangan sampai kena seks bebas. Katakan, kau mesti berhasil, kau jujur dan amanah, kau menjadi bisnismen, entrepreneur, tapi kayamu bukan untuk memperturutkan hawa nafsu. Puncak kekayaanmu lah, kau akan membangun masjid. Allahu Akbar. Kau kaya, hartamu banyak, apakah mobilmu 5 yang mahal, yang megah, yang mewah itu akan dibawa mati? Tinggal 5 mobil mengiringi jenazah, di depan ambulan, di belakang mobil mewah, semuanya. Semua orang yang berdiri di pinggir jalan melihat iring-iringan mobil mewah seperti melihat kucing. Itu berapa harganya? 500 juta. Itu berapa harganya? 2 ekor. Yang sakit jantung pingsan, yang diabetes naik gula darah. Tapi ada satu yang paham, tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena 5 mobil itu hanya sampai pelataran parkir, dan selesai pemakaman semua mobil dibawa pulang ke rumah. Hari pertama istri masih menangis, "Papa!" Tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang, buah hati belayan jiwa. Oh, dia update status setengah napasku pergi. Hari ketiga dia mulai nonton TV, infotainment. Bulan kedua dia mulai buka laci, mana STNK dan BPK. Bulan ketiga dia mulai jual, mau kawin sama berondong. Sekarang kau tertawa, tapi kalian akan mengalami seperti itu. Waspada. Tapi kalau uang itu kau simpan, kau tabung, niat baik, bangun masjid, maka inilah yang akan kekal abadi. Pagi belum terbit matahari, sudah menetes pahala, terang kuburmu, lapang makammu. Kenapa? Karena mereka di masjid mendoakan, Allahumma ufir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami, saudara-saudara kami yang lebih dulu mati daripada kami, yang lebih dulu beriman daripada kami. Mengalirlah ke makam orang-orang yang membangun masjid dan yang menandatangani prasasti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menandatangani itu sebenarnya enggak dapat apa-apa. Saya cuma ngasih tahu aja. Jangan sakit hati. Orang yang dengki sakit hati cepat mati. Jamaah
jemaah tidak mungkin marah saya tanda tangan. Karena di sini semua adalah pencinta orang-orang soleh, orang-orang baik. Yang marah itu siapa? Orang yang sakit hati. Mereka tidak mungkin datang kemari. Mereka cuma beraninya di internet aja. Berani membuli kita di sini. Tengok aja. Emang berani menghadapi ibu Kapolsek? Semua kita adalah hamba Allah. Jangan hambakan dirimu pada harta, karena harta akan binasa. Jangan hamba dirimu pada kuasa, karena kuasa akan sirna. Jangan hambakan dirimu pada siapapun, tapi hambakanlah pada Dia, la ilaha illallah, yang kekal abadi. Saat dunia hampa, saat dunia binasa, saat semuanya seperti debu-debu yang berterbangan di atas cakrawala kekuasaan Allah. Ambil tepung, letakkan ke tapak tangan. Siapa yang sombong? Siapa yang punya rumah besar? Siapa yang punya mobil mewah? Pulang dari sini, ambil tepung, hembuskan kuahnya. Orang yang sombong. Insya Allah dia ngamuk. Tapi sedang mengingatkan dia bahwa semua akan sirna, bahwa semua tidak ada yang kekal abadi. Hancur berkeping, rumah megah akan berluut, kemudian dijual oleh anak-anak. Mereka hanya akan mewarisi yang kita cari pagi, petang, siang, malam, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang tukang. Tapi masjid yang indah, anak-anak muda akan tetap sholat di atas. Kenapa anak muda selalu kalau sholat di atas? Mereka datang terlambat. Yang tua-tua di bawah cepat datang. Kenapa mereka cepat datang? Karena istrinya ngusir. Bang, itu mesin sudah ngaji. Coba. Nanti kalau gak cepat nanti matinya payah. Coba. Jangan tersinggung. Itu tersinggung lapor. Ceritakan ini kan orang-orang tua yang soleh-soleh. Kita doakan mereka mati husnul khatimah. Semangat meminta. Niat betul mereka bapak cepat mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sebelum Abdul Somad mati, izinkanlah supaya Abdul Somad punya rezeki bisa bangun masjid. Peresmian masjid As-Somad ditandatangani prasastinya oleh Abdul Somad. Begitu mati di akhirat, ya Allah, mana masjid yang kubangun? Masjid yang kau bangun pahalanya tidak ada, karena kau posting di Facebook tiap hari. Supaya kita jangan ria. Ini peresmian masjid ini ria. Ini ngapain undang ramai-ramai? Kenapa nggak diam-diam aja? Ini bukan ria, Mas Bro. Ini namanya syiar. Syiar. Betul. Syiar itu artinya apa? Kalau bahasa kami di Riau, syiar itu artinya show force. Show menunjukkan, force kekuatan. Beginilah kuatnya umat Islam sampai ujung, tak bertepi, tak di mana ujungnya. Sampai ujung tak nampak. Tadi saya disuruh turun di sana. Bayangkan kalau saya turun di sana. Jadi turun di sini. Andai saya turun di sana sampai ke sini sudah copot semua organ. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi mungkin kakinya hampir terlindas. Histeris dia buka mulut, Ustaz. Nampak dari dalam mobil, Ustaz. Saya sangka dia nyambut kaki hampir ke saya. Mohon maaf, 10 jari diangkatkan Abdul Somad. Bukan Abdul Somad sok mantap, sok hebat. Mentang-mentang pakai mobil, itu pun entah mobil siapa.
Kayaknya emang nggak bisa jalan ya? Emang nggak bisa jalan kaki dari sana? Bukan nggak jalan, takut dia. Iya kalau jamaah cuma narik sorban, kalau narik celana jelas. Ini perlu dijelaskan, kalau tidak nanti jadi fitnah, akan menjadi dosa, betul? Oleh sebab itu maka anak-anakku yang muda-muda, adik-adikku yang gagah perkasa, ibu-ibu yang bisnis woman, wanita karir, pergi belanja. Dulu waktu masih susah nunjuknya masih pakai jempol. Ikannya berapa? Berapa setelah kaya? Berapa? Tapi semuanya akan tinggal tak berkesan. Beli mukena cukup 2 aja. Ini mukena sampai 7. Hari Senin hijau, hari Kamis pink, hari Jumat hitam. 2 aja cukup. Ustaz, saya mukenanya 1. Jangan. Nanti teman di sebelah nggak khusyuk. Orang sholat ingat Allah, dia ingat laundry. Nah, yang ada niat mau beli sepatu 2 juta, pergi ke mall. Ini berapa? 2 juta. Saya beli ini. Wah, jalan 1 juta, 2 juta. Beli sepatu 200.000 cukup. Saya kemarin pergi ke Sudan, saya tanya sepatu kulit. Ini berapa? Dia sebut harga. Saya hitung kalkulator 200.000. Saya beli 2. Pulang. Oh, cuma alas kaki dari tai ayam aja. Apa kita aja yang merasa hebat? Sepatu mahal. Sekali berdiri 20 juta. Sepatu 5 juta. Celana 5 juta. Baju 5 juta. Semuanya kredit. Kredit. Hidup bangga, kaya, megah, mewah, sombong, tapi ngutang. Lebih baik kok hidup bersahaja. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak ada apa-apa. Sepatu cuma 200.000, celana cuma 100, ini juga cuma 50, terus kredit juga. Habis 25 menit. Jam saya tidak mungkin menipu. Tadi saya mulai jam 9 kurang 5, sekarang sudah jam 9.25. Ternyata saya harap ke sini 30 menit. Sudah korupsi 10 menit. Mudah-mudahan Allah mengampunkan saya dan memaafkan. Ibu-ibu memaafkan saya. Sekarang saya ke kanan. Ini pun nanti dicurigai. Lihat dia ke kanan, ternyata dia Ustadz gatal perempuan duluan. Yang afdol itu sebelah kiri apa sebelah kanan? Kalian yang jawab kan? Mohon izin Habib, mohon izin Kiai, alim ulama, Bapak polisi, mohon maaf saya di atas Pak, tolong jangan ditilang. Masya Allah, saya mau foto sama Pak polisi. Udah? Like and share. Ibu-ibu sehat. Berapa banyak bapak-bapak yang tidak mau sholat jadi sholat karena ibu. Papa kalau nggak sholat nanti stroke, nggak mama suapin. Akhirnya terpaksa lah dia sholat. Allah. Preman bertato, pakai celana jeans, baju jaket kulit, tidak pernah menghadap Allah, tapi akhirnya rajin ke masjid gara-gara istri solehah. Hanya istri solehah. Dunia mata, dunia perhiasan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan almar'atus solehah. Mungkinkah masjid megah berdiri kalau istrinya rewel? Nggak mungkin. Mama. Ya, gimana kalau papa bangun masjid? Jangan. Kita jalan-jalan aja ke sana kemari, beli itu, beli ini.
Kita beli apa? Beli mobil sudah, beli rumah sudah, kita beli mall, Pak. Tapi kalau istri solehah, kita beli apa? Papa jangan banyak-banyak beli-beli, kita nabung aja, tapi atas nama mama. Karena kalau atas nama papa, nanti papa kawin lagi. Ibu setuju? Bingung, setuju apa enggak? Dari rahim ibu lahir anak-anak, mereka bangun masjid, pahalanya ngalir ke ibu. Dari rahim ibu lahir anak, hafal Quran, ngulang hafalan 1 hari 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, setahun 24 kali khatam, pahalanya ngalir ke. Punya anak penceramah, ceramah di mana-mana, pahalanya ngalir. 100.000 orang mendengar ceramahnya, sholat, zikir, puasa sunnah, pahalanya ngalir ke ibu. Kalau gitu yang hebat bapak-bapak apa ibu-ibu? Makanya sekarang banyak laki-laki mau jadi perempuan. Gagah perkasa. Mas, di mana Masjid Al-Hamra? Sana. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari penyakit LGBT. Kemarin ada yang ngirim, hari Ahad yang lalu ada yang ngirim foto. Ini jamaah kita baru nikah. Saya lihat fotonya, saya komen di bawah, LGBT. Loh, LGBT kau nikah? Laki gemuk, bini tipis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan pendidikan yang baik-baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan calon menantu yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik pada mereka sampai mati, dakhalal jannah, maka masuk surga. Yang sepelekan anak perempuan, ini kalau ditanya anakmu berapa? 3. Tapi kenapa mesti begitu? Tapi cewek semua. Beruntung yang punya anak perempuan 3, mantunya 3 laki-laki. 3-3-nya orang kaya. Yang satu dokter spesialis, yang satu lawyer pengacara, yang satu lagi pejabat DKI Jakarta. 3-3-nya rajin sholat berjamaah. Sayangnya itu cuma ada di sinetron. Kita doakan mereka muncul di alam nyata. Memang dia dokter spesialis, tapi dia sholat berjamaah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya ramai. Dokter spesialis, jadi imam, bacaannya mantap, suratnya panjang, Ar-Rahman. Semua senang, jamaah rajin datang. Kalian kok mau dia jadi imam, kok kalian ramai semua jamaah? Kami takut Pak Ustaz, katanya kalau nggak datang disuntik mati. Ternyata mereka datang bukan karena diancam. Jamaah ramai bukan karena ditekan, tapi kalau dia yang datang semua dia belikan, ada kain, ada sembako, ada. Bukan awal-awalnya untuk menarik, tapi lama-lama jamaah datang karena mencari ridha Allah lillahi. Usolli fardhu subhi rakaatain adaan makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu soma wadin ada ifadhi syahri Ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala. Panas juga hati, tetapi